Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya lah, hidayah dan inayahnya lah, kita semua bisa hadir pada hari ini, dan video ini bisa selesai tepat pada waktu yang diharapkan. Salawat serta salam kita tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampuh mata kuliah Sejarah Dakwah, Bapak Amirullah, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Pada video ini kami akan membahas sedikit banyaknya mengenai sejarah masuknya Islam ke Kalimantan, atau disebut juga Borneo. Kami akan membahas mengenai Islamisasi di Pulau Kalimantan ini. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu saya sendiri Muhammad Elman Pariji dan Syahrul Mubarak. Kalimantan atau juga disebut Borneo pada zaman penjajahan atau kolonial, yaitu merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah Pulau Sulawesi. Nah, saat ini Pulau Kalimantan masuk ke wilayah 3 negara, Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Nama Borneo yang berasal dari nama Kesultanan Brunei karena Brunei saat itu merupakan pelabuhan yang ramai dan strategis. Adalah nama yang dipakai oleh penjajah Spanyol, Prancis, Inggris, dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Islam masuk ke Kalimantan yang semula lebih dikenal dengan nama Borneo itu melalui 3 jalur. Jalur pertama melalui Malaka yang dikenal sebagai Kesultanan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jalur kedua, Islam datang dan disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak mubalik ke negeri ini. Maka lahirlah para ulama besar. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jalur ketiga, para dai datang dari Sulawesi atau Makassar. Terutama dai yang terkenal saat itu adalah Datuk Ri Randang dan Tuan Tunggang Parangan. Pedagang Muslim dari Malaka banyak yang pindah dan menetap di Kalimantan. Sejak awal, Kalimantan merupakan penghasil dan pusat perdagangan intan. Akhirnya, di pesisir Kalimantan Barat, bagian utara berdiri negara Islam yang masyhur, yaitu Kesultanan Brunei. Dan di bagian selatan pesisir Kalimantan berdiri Kesultanan Sukanada. Penyebaran Islam ke daerah-daerah Kalimantan Selatan dan Timur banyak dilakukan oleh orang-orang Islam yang datang dari Jawa. Para mubalik yang dikirim oleh negara Islam, Kesultanan Demak, untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut. Pusat dakwah Islam di Kalimantan Selatan berada di Banjarmasin. Maka di daerah ini kemudian berdiri sebuah negara Islam, Kesultanan Banjar. Sedangkan di Kalimantan Timur juga berdiri Kesultanan Islam, yaitu Kesultanan Kutai, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Dalam beberapa literatur menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali membawa Islam di Kutai Kertanegara adalah seorang mubalik yang bergelar Tuanku Tunggang Parangan dan berhasil meyakinkan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai yang masuk Islam. Ada beberapa versi tentang nama asli Tuan Tunggang
parangan, yaitu versi pertama menurut masyarakat setempat adalah Syekh Abdurrahman Al-Idrus atau Datuk Tiro. Versi kedua menurut Matulada bahwa Datuk di Tiro adalah Abdul Jawad. Versi ketiga menurut Rabithah Alawiyah bahwa Tuan Tunggang Parangan adalah Habib Hasim bin Musayyan bin Yahya, seorang ulama yang datang dari negeri Matan, sekarang dikenal dengan Ketapang atau Kalimantan Barat, beserta sahabatnya Datuk Ribandang, berasal dari negeri Kota Tengah Kampar Riau yang telah lama menetap di Sulawesi Selatan. Habib Hasim bin Yahya beserta Datuk Ribandang selanjutnya melanjutkan misinya menuju Kalimantan Timur atau Kutai Kartanegara. Dari tiga pendapat mengemukakan bahwa Tuan Tunggang Parangan adalah mubalik yang telah berhasil mengislamkan Sulawesi Selatan, kemudian ke Kutai. Sedang Tungan dan Berau diduga memeluk Islam terlebih dahulu, berdasarkan suatu fakta bahwa lalu lintas pelayaran dan perairan Kalimantan Timur sampai menuju ke utara sudah terbuka sejak berabad-abad, bahkan ribuan tahun yang lalu. Kemudian Brunei dan Moro Filipina Selatan lebih dahulu memeluk Islam dari Demak, sehingga sangat dimungkinkan kerajaan Bulungan atau kerajaan Berau merupakan kerajaan yang lebih dahulu memeluk Islam dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Timur. Dapat dicapai Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa juga melalui Selat Makassar sebelum kedatangan penyiar Islam di Kutai. Pada masa pemerintah Raja Mahkota, hubungan perdagangan dengan Sulawesi sangat lancar. Mengenai agama yang dianut oleh orang-orang Kutai, ini menarik perhatian Tuan Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan untuk membawa misi ke Kutai Kartanegara. Kedua tuan ini adalah penyiar Islam yang berasal dari Sumatera. Mereka datang dari tanah Bugis dan Makassar untuk mengislamkan orang Kutai. Jumlah literatur menunjukkan bahwa Islamisasi massal penguasa dan rakyat Kutai Kartanegara terjadi pada masa kekuasaan Raja Mahkota pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Namun ada dugaan bahwa Islam yang sudah hadir dan telah membawa pengaruh di wilayah kerajaan ini, di antara indikasi yang bisa dijadikan petunjuk adalah nama Raja Kutai Kartanegara sebelumnya, yaitu Maharaja Sultan pada tahun 1450 sampai 1500 dan Raja Mandar Shah 1500 sampai 1530. Menurut Nikomang Ayo Astiti, pengaruh Islam kemungkinan sudah ada pada masa pemerintahan kedua raja tersebut. Nama Sultan yang tercantum pada nama Maharaja Sultan jelas menunjukkan pengaruh Islam dari Arab, bukan dari agama Hindu. Demikian pula dengan kata Syah yang berada pada nama Madar Shah menunjukkan pengaruh Persia, karena nama itu merupakan gelar Raja Persia yang memeluk Islam. Nama mereka menimbulkan pertanyaan, apakah mereka adalah raja yang memeluk Islam meskipun rakyatnya belum masuk Islam dan raja setelahnya kembali beragama Hindu. Jika mereka Muslim, berarti Islam sudah masuk pada abad ke-15 dan dianut oleh sejumlah orang walaupun dalam jumlah terbatas. Kalaupun tidak, maka nama Sultan dan kata Syah yang terdapat pada gelar Raja Kutai menunjukkan adanya pengaruh Islam
yang sekaligus menjadi penanda adanya komunitas Islam pada abad ke-15. Jika dihubungkan dengan kedatangan pendakwah Islam dari Berau, patut diduga bahwa kelompok Makdum, terutama Syarif Karim Al-Makdum, selain pernah berdakwah di Berau, juga berdakwah di Kutai Kartanegara, di tepian batu sebelum menuju ke Sulu atau Filipina. Jika disebutkan sejumlahnya bahwa fase kedatangan Islam di Kalimantan terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-10, dan masa pembentukan komunitas muslim atau perkampungan muslim pada abad ke-11 hingga abad ke-15, maka abad-abad berikutnya, yaitu abad ke-16 hingga abad ke-18, merupakan gelombang besar Islamisasi yang disertai dengan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Kalimantan yang dimulai pada awal abad ke-16. Islamisasi abad ke-16 identik dengan Islamisasi raja yang kemudian diikuti secara massal oleh rakyatnya. Meskipun sebelum Islamisasi raja itu telah ada komunitas-komunitas muslim di wilayah kekuasaan raja. Islamisasi raja di Kalimantan Barat dapat dilihat pada Islamisasi di Sukanada. Menurut Muhammad Nur Hasan yang dikutip oleh Azizman, Islam masuk ke wilayah Sukanada pada abad ke-16, yaitu pada masa kerajaan Hindu Sukanada yang kemudian beralih menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Panembahan Baruh dan rakyat Sukanada memeluk Islam pada masa itu. Gelombang besar Islamisasi di Kalimantan Selatan berkaitan erat dengan masuk Islamnya Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah dan berdirinya Kesultanan Banjar. Pada para peneliti sejarah berbeda pendapat dalam menetapkan kapan terjadinya peristiwa perubahan ini. Ada yang menyebut tahun 1520 Masehi, 1526 dan 1595. Islamisasi di Kutai berdasarkan buku Silsilah Kutai yang ditulis oleh Dr. Ahmad dilakukan oleh dua orang ulama yang bernama Tuan Tunggang Parangan dan Tuan Ribandang dari Makassar. Kedua ulama ini berhasil mengislamkan Raja Mahkota setelah raja kalah dalam adu ilmu kesaktian. Salasih Kutai mengisahkan bahwa Datuk Ribandang kembali ke Makassar, sementara Tuan Tunggang Parangan tetap tinggal di Kutai Kartanegara. Ia mengajar agama pada raja dan pembesar istana lainnya, membangun langgar, memimpin akad nikah perkawinan Raja Mahkota, membangun masjid, dan masih hidup ketika Sultan Aji Dilanggar, anak dari Sultan Mahkota, berusia 14 tahun. Mungkin itu penjelasan mengenai sejarah masuknya agama Islam di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Timur. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.